Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan LKS halaman 8 ya. LKS yang ini ya anak-anak ya. Yang ini, informatika ini, halaman 8. Di situ kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat tabel di Microsoft Word ya. Di bab yang mengenal icon untuk membuat tabel. Ini materinya sangat sedikit sekali kalau di LKS ya. Cuma di sini akan saya jelaskan lebih detail tentang gimana caranya membuat tabel. Oke, mari kita baca dulu. Tabel digunakan untuk memudahkan seseorang dalam membuat daftar atau list tertentu. Untuk membuat tabel dalam program Word, kita hanya perlu mengklik icon tabel pada tab ribbon insert. Masih ingat nggak anak-anak tab ribbon insert itu yang mana? Yang di sini ya. Nah, kalau di bagian pojok kiri atas ini kan ada tab ribbonnya, ada home, insert, page layout. Itu kalau kita ingin masukkan tabel, kita ada klik di tab ribbon insert. Karena insert artinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Insert artinya adalah memasukkan ya. Jadi memasukkan tabel. Nah, kalau saya klik tabel, terus ini nanti akan muncul kotak-kotak banyak seperti ini anak-anak. Nah, ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau di LKS ini ada kayak jadwal pelajaran ini loh ya, jadwal piket ini loh ya. Nah, itu kan ada Senin sampai Sabtu, berarti kolomnya ada 6. Lalu ada berapa baris? 1 2 3 4 5 6. Ada 6 baris, berarti tabelnya adalah 6 kali 6 ya. Nah, jadi di sini adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi membuat tabelnya seperti itu. Setelah itu cara yang kedua, selain menggunakan kotak tadi, tabel, setelah itu dipilih sesuai kebutuhan ya, 6 kali 6 kan gini kan ya. Itu kita bisa menggunakan insert table. Nah, setelah itu kita masukkan kolomnya ada berapa dan rows-nya ada berapa. Tahu nggak artinya kolom dan rows? Kalau kolom itu artinya sama kolom ya. Tapi kalau rows itu artinya adalah baris. Jadi misalnya saya ingin membuat kolomnya 3. Misalnya barisnya 2. Saya klik OK. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Ini ada 3 kolom ya. 1, 2, 3 kolom. Barisnya ada 2. 1, 2 ya. Paham ya anak-anak ya? Jadi seperti itu. Nah, itu untuk tabel ya. Nah, selain itu kita juga bisa draw table. Kalau draw table ini menggambar tabel ya. Tinggal kita gambar. Kalau misalnya nambahkan kotak di bawahnya, tinggal ditambahkan kotak di bawahnya seperti itu ya. Jadi ini lebih sederhana ya. Jadi cara yang kita gunakan ini akan lebih sederhana ya. Ya, kalau di LKS itu tidak ditunjukkan gimana caranya secara detail ya, cuma mengklik icon table gitu aja ya. Tapi nah, di situ kan ada pertanyaan, jelaskan langkah-langkah menyisipkan icon table dalam tab ribbon insert ya. Nah, itu klik icon table. Setelah itu berarti jawabannya pilih kolom dan baris yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Pilih jumlah kolom dan baris yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya untuk membuat tabel tersebut. Nah, setelah itu yang tugas kelompok yang tengah itu tidak perlu dikerjakan ya, karena itu adalah tugas praktek. Setelah itu yang bawahnya, di situ ada jelaskan kegunaan icon dalam tab desain berikut ini. Yang pertama, table style option. Nah, table style option itu ini anak-anak. Kalau misalnya saya klik table, nanti otomatis di bagian tab ribbon ini akan keluar table tools, terus ada desain sama layout. Jadi saya klik desain. Nah, table style option ini digunakan untuk mengganti pengaturan dari style table. Style itu apa bahasa Indonesianya? Gaya tabel ya. Jadi mengganti pengaturan dari gaya tabel anak-anak ya. Kegunaannya itu. Nah, ini bisa kayak header row. Berarti kalau ada header row-nya, berarti yang atasnya ini ada headernya ya. Nah, kalau misalnya centangnya saya hilangkan, di tabel ini nggak ada headernya, seperti itu.
Nah, di bawahnya table style ini digunakan untuk mengatur gaya tabel ya, mengatur gaya tabel. Nah, kalau saya klik di sini nanti ini ada berbagai macam warna ya, bisa dipilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya, ingin warna apa gitu ya. Setelah itu yang ketiga, yang terakhir adalah draw border. Nah, kalau border ini menggambar batas tabel ya anak-anak ya. Kalau saya berikan all border, jadi misalnya saya pilih semuanya, lalu saya klik bagian all border ini, saya klik ya, nah otomatis tabelnya di seluruh bagiannya akan memiliki batas. Jadi draw border itu kegunaannya adalah untuk menggambar batas tabel. Oke, sekian itu saja anak-anak untuk materi tentang tabel hari ini. Jadi nanti tugasnya dikerjakan halaman 8 yang bagian atas sama yang bawah ya, yang tengah ini tidak perlu. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.